Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita membahas surah Al-Baqarah. Kita masih tafsir tahlil, kita melanjutkan surah-surah yang sebelumnya. Kita baru saja di bulan Ramadan menyelesaikan 187. Hari ini kita membahas ayat 188 dan 189. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala ta'kulu, janganlah kamu makan amwalakum, harta-hartamu, bainakum, di antara kamu, bil batil, dengan cara yang batil. Wa tudlu biha, dan janganlah kamu menyuap ya dengan harta itu ilal hukam, kepada para hakim. Litahuju, dengan maksud agar kamu dapat memakan, fariqon, sebagian, min amwalinas, harta orang lain, bil ismi, dengan jalan dosa, wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahui. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana larangan Allah, jangan sampai kita manusia memakan harta yang batil. Harta yang batil itu harta yang haram. Ya, harta dengan cara yang haram, misalnya dengan riba, dengan dusta, bohong, dengan riswah, suap menyuap, dengan korupsi, dengan mencuri, dengan menipu, dengan hal-hal yang batil, hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Jadi haram itu kan ada dua, haram zat dan haram cara mencarinya. Ya, ini bagus ayat ini memerintahkan kita untuk jangan sampai harta itu membuat kita menghalalkan segala cara. Banyak orang ingin kaya tapi lupa dengan cara mencarinya. Apalagi di zaman sekarang ya, menghalalkan segala cara agar menjadi seorang anggota DPR misalnya, agar menjadi seorang kepala daerah, agar ya suap penyuap itu udah merupakan kebiasaan yang di negeri kita tuh, di negeri Konoha itu luar biasa. Ya, makanya di sini sampai jelas banget Allah menjelaskan wa tuddu biya ilal hukam. Jangan kau menyuap, tuh kan benar kan? Menyuap kepada hakim. Ya, maksudnya kepada, apalagi sekarang kan mulai dari kepolisian, kemudian kejaksaan, sampai pengadilan, hakim, jaksa, pengacara, semuanya disuap. Nah, ini jelas banget ayatnya melarang kita jangan sampai melakukan perbuatan itu. Litakulu balikon, agar kamu dapat memakan sebagian harta manusia. Artinya adalah orang ini, larangan Allah ini, jangan sampai kita dengan cara menyuap itu bisa memakan harta orang lain. Bil ismi, dengan cara yang dosa, dengan jalan yang wa antum, dan kalian mengetahui itu dosa. Ya. Dalam tafsir Jalalain menjelaskan sangat jelas sekali ya, jangan sampai kita memakan harta sebagian dengan harta yang lain dengan cara yang melanggar syariat, cara yang haram. Haram itu murka Allah, haram itu neraka, haram itu membuat kita sengsara dunia akhirat. Man aqala luqmata min haram lam tuqbal salatu arba'ina lailah. Siapa yang memakan sesuap saja dari yang haram, maka Allah tidak terima ibadah sholatnya selama 40 hari 40 malam. Itu sesuap. Bagaimana harta yang miliaran, triliunan ya, berapa lama ibadahnya sia-sia. Nauzubillahi min dzalik. Hah? Ya. Sama aja ya. Ya, sama aja orang mencuri, merampok atau korupsi, dia ingin hartanya haram, lalu dia bersihkan dengan bersedekah ke masjid, dengan melaksanakan ibadah haji, sama aja. Sesuatu yang kotor tidak akan masuk kepada yang suci. Ya, contoh sederhana, misalkan kita punya pakaian putih nih kan, lalu kita cuci di mesin cuci, dari airnya bersih,
Ya aman ya dengan deterjen, tapi airnya dari air yang kotor gitu, air kotoran gitu, air comberan, maaf, nauzubillah. Gimana itu pakaian putih itu akan tetap kotor. Jadi tidak akan, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyib. Sesungguhnya Allah itu maha baik, menerima yang baik-baik. Tidak mungkin ya. Nah ini sangat jelas ayat ini. Jadi harusnya di dalam pertemanan tuh boleh. Ini sama. Jadi gitu nih tahu nih, kita nih belum lebihan. Iya. Makanya traktir. Saya nggak mau kasih curiga duit Anda benar tuh boleh. Ya kalau kita tahu itu jelas harumnya ya. Tapi kalau nggak tahu ya maafu anhu. Kita nggak tahu misalnya itu hartanya halal atau haram ya, kalau kita nggak tahu ya nggak apa-apa. Kalau nggak tahu, kecuali kita tahu bahwa itu harta yang haram. Kalau curiga boleh tidak? Kalau curiga jangan ya. Nggak boleh. Ya nggak. Ya. Misalnya ada satu orang. Husnuzon, kedepankan husnuzon. Saya kira tadi satu orang ke polisi. Iya polisi ya. Iya. Traktirnya puluhan juta. Bos. Nah, itu kita boleh curiga atau enggak? Ya kalau curiga sih boleh aja. Apalagi dia seorang yang biasa mengurus harta-harta yang begitu ya. Kalau soalnya saya punya kawan, iya. Dia kalau ketemu teman kayak gitu, nanti dia nggak mau dibayarin terang-terang. Masya Allah. Kalau begitu terang-terangan. Saya nggak mau, saya bisa. Dikirain nggak ada. Arifin Ilham Arifin Ilham Oh dari dakwah dulu. Salah. Nungguin panas kok nggak datang. Oh gitu. Baru datang. Masa tadi malam beneran. Masya Allah. Enggak. Kelamaan itu Jam 2 udah datang. Masya Allah. Kolak. Udah habis Pak, udah habis langsung habis. Iya. Masalahnya saya nungguin Pak betul. Allah. Oh nggak datang. Jadi curiga boleh, tapi kalau benar-benar kita secara zohiriyah, secara lahiriah kita tahu itu harta haram, ya kita boleh melakukan itu. Tapi kan kita nggak bisa menjustifikasi dia itu harta yang dia berikan atau dia traktir tadi itu harta yang haram, belum tentu juga. Pertanyaannya bagus. Iya. Saya alami. Iya. Gimana? Cara prinsipnya gini. Cari rezeki itu, cari duit itu nggak gampang. Kalau gampang pasti hilangnya juga gampang. Kalau gampang perlu kita curigai juga. Karena saya punya teman, itu kalau pulang dari Amerika selalu kenapa teman golf itu. Ada orang 20 pesen kaos, beliin semuanya kaos. Padahal satu kaos rata-rata antara 650 sampai 700. Kaos satu kaos. Iya. Parah lo pesen apa? Karena semuanya beliin sepatu, bolehlah saya nomor 44 beli sepatu harganya 4,6. Wah, sepatu doang. Bisnisnya dia itu adalah mengelola hartanya para jenderal. Sekarang setelah itu lama aku berpikir nanti jangan kalau ini haram saya kecepatan haram juga kan. Nah kalau saya nolak nggak enak, jadi semuanya kasih topi semuanya. Akhirnya jadi kalau dia ngasih topi, saya ganti kasih topi. Dia ngasih kaos, nanti kaos lama-lama saya nggak dibeliin. Jadi gitu caranya. Gitu. Jadi kalau pesen namanya langsung pesen saya nggak pesen. Langsung itu saya yakin kalau dia kerja sendiri mengeluarkan uang segitu Pak, itu pasti berat. Iya, berat. Makanya patut kita curigai ya. Masuk hadiah itu kita harus hati-hati kepada dapat dari mana kita dapat uang, ya Pak ya. Hadiah ya. Orang yang kita udah tahu track recordnya ya nggak apa-apa. Tapi kalau saya pikir pasti susah. Saya sampai umur 63 tahun itu, saya berjuang sendiri nyari uang itu susah. Jadi kalau misalnya dengan mudah kita ini kan itu ngeri. Ada masalah gitu ya. Lebih baik kita hidup secukupnya aja. Karena juga melatih diri kita. Melatih diri kita supaya kita tidak sembrono. Iya. Kalau kita dapat uang gampang, ya keluarnya pasti gampang, hilang nggak bermanfaat. Gitu. Itu melatih diri saya cukupnya. Pak Ustadz, mohon maaf ini. Kalau saya melihat yang di ayat 155 ini ya. 188 ya. Maksudnya adalah janganlah kamu makan harta dengan cara batil. Hartamu dengan cara yang jadi harta kita pun itu cara memakainya tak boleh dengan cara batil.
Jadi bukan hanya mendapatkan harta yang sudah ada kita pun tidak boleh dengan cara yang batil. Ya maksudnya ya misalnya ya kita sawerkan ke kedi, ya kan? Sawer ke penyanyi. Ya. Ya ini harta kita itu kita kasihkan, ya kan? Maunya main dangdut-dangdut itu Pak. Wah, sama aja itu ya. Mending kita pakaikan pada fakir miskin yang benar-benar Itu bukan membutuhkan. haji juga Pak. Ada memang itu, ada di YouTube-nya pakai peci gitu ya, nyawer kepada penyanyi. Astagfirullah. Makanya penampilan kita ini tidak merefleksikan ketakwaan kita. Iya betul. Baju kita ini kan, kita mencoba mengikuti baju yang disukai sesuai Rasulullah SAW. Tapi bukan berarti refleksi bahwa kita sudah bertakwa. Iya. Bukan berarti yang nggak pakai baju gini nanti wah kamu bajumu belum ya, jangan pakai itu, iya kan? Jangan sampai begitu. Nanti saya waktu itu yang ke tempatnya Jalaluddin Rumi yang berasal fotokan itu kan. Iya. Nah, baju yang kita pakai ini bukan menggambarkan kolbu kita. Iya. Ada yang dari sutra dari ini, tetapi ketakwaan kita lah baju kita itu. Itu Jalaluddin Rumi. Iya. Sesuai dengan Sufi hadis. yang penuh dengan cinta itu. Iya kan, sesuai dengan hadis Rasulullah, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat wajahmu, fisikmu, hartamu, ya. Yang Allah lihat adalah hati dan amal. Ya, jadi ayat ini melarang larangan yang jelas, sangat jelas ini, sangat jelas kita dilarang atau haram hukumnya ya memakan harta dengan cara yang batil, dengan cara yang haram. Tadi cara mencuri, merampok, korupsi, riba atau suap menyuap. Bahkan di sini sangat jelas waktu lu biha ilal hukam. Jangan kamu menyuap harta kepada hakim. Nah, ini kan kepada hakim. Muslim. Ya iya memang. Ternyata sangat jelas nih ayatnya. Sangat jelas itu kan. Larangannya luar biasa ini ya. Bukan hanya Kalau hakim ini Pak, saya keluarga, saya kenal kelompok. iya. Adiknya itu pokoknya hakim tinggi. Iya. Tinggi, model hidupnya mewah. Ditegur sama saya, kau agak berlebihan sekarang, banyak kasus ya. Jangan bikin malu keluarga ya. Marah, tapi habis itu minta maaf. Apa yang terjadi? Hidupnya sederhana. Iya. Nah maksud saya tuh kayak gitu. Ada berlebihan sekarang Indonesia ini ada nggak yang berani negur keluarga kayak gitu? Orang nggak bakal. Karena kita bangga, ditraktir bangga. Iya. Dari sini sana, ibunya dihajiin, kan anak kan diterima. Kalau kami di keluarga, ayah saya di uang gaji ditaruh di meja, di gaji. Jadi kalau lebih saya nggak main boleh terima. Iya. Jadi kalau nggak jadi korupsi nggak boleh. Nanti sedekah miskin itu baik orang, baik dari apa? Nah ini maksudnya dia seperti ini. Kalau apa namanya kita nggak punya rasa seperti itu, kita nikmat, bangga. Makanya dalam hadis Rasulullah hakim itu kan ada 3. Ada yang di surga, yang 2 di neraka. Yang di surga itu hakim yang menetapkan, memutuskan hukum sesuai dengan Quran dan Sunnah. Ya, dia tahu hukum dan memutuskan dengan benar. Yang kedua hakim yang tahu hukum tapi tidak memutuskan sesuai dengan yang dia tahu yang benar. Jadi belah sebelah gitu ya. Yang ketiga dia tidak tahu lalu memutuskan sesuatu yang salah, ya udah. Jadi ada 3, jadi 2 itu di nerakanya, 1 yang di surga. Jadi di Indonesia disiasati Pak. Iya. Menyiasati Al-Quran ini bukan hakim yang disogok Pak. Apa tuh? Jaksa. Semuanya. Bukan hanya jaksa, makanya saya bilang Di sini nggak ada jaksa yang ada. Maya maksud ini ayat ini bukan hanya hakim, dari bawah, dari kepolisian, pengacara. Jadi itu udah lingkaran setan itu. Ya semuanya, bahkan sampai ke situ juga. Jadi mulai dari pengacara, kemudian kepolisian, sampai ke pengadilan ya terus. Kemarin Iya. jaksa agung mantan jaksa agung. Iya. Itu
ada 51 kilo emas. 980 Iya. Uangnya 92 miliar. Miliar. Masya Allah. Ya itu kan dari mana kalau bukan dari sogokan, dari perkara-perkara dia. Dan kalau kita lihat yang tadi, Iya. yang tadi nyawer peci tadi, yang kita lihat itu namanya jaksa apa? Nama-nama Muslim itu Oh iya. Benar-benar muslim ya. ngeri ya. Ya, nauzubillah. Maaf, apakah mereka nggak pernah baca gitu? Pak? Dosen UIN. Dosen UIN lagi ya. Dosen UIN ini nyebarin uang palsu. Saya punya teman Pak, Iya, Mas. dicek aja di Google, namanya Samsul Ma'arif. Samsul Ma'arif. Sekarang Hakim Agung. Jadi saya salut karena dia orangnya soleh. Anaknya cuma satu. Ya memang gajinya gede ya, Hakim Agung itu kaya. Tapi bandingkan adik-adik kelasnya dia termasuk normal. Dia punya cerita. Saya tertarik sama dia cerita mengenai kejujuran. Jadi yang cerita itu hakim kita bahwa waktu dia kuliah di Kanada, kuliah itu dingin sekali di sana itu. Dia itu melihat ke bawah, tiba-tiba ada mobil musim salju itu licin, mungkin mobil itu nyenggol. Itu orangnya turun melihat yang disenggol itu, terus parkir mobilnya masuk ke apartemen nyariin. Dingin, bayangin musim dingin Pak. Musim dinginnya minus 14, Minus 15, dingin minus, Pak. ya. Turun jalan duduk nyariin di apartemen itu yang punya mobil sama nggak nyari lama keluar lagi balik lagi nggak dapat orangnya nyari lagi kira-kira hampir 20 menit dia wirawir itu nggak ketemu dia akhirnya harus nyariin security dia ngasih nomor terus pergi ngasih. Nah dia ngelihatnya itu begini Pak. Ini di negara non muslim nyenggol mobilnya orang nggak ada yang lihat musim dingin dia masih nyari-nyari untuk mempertanggungjawabkan senggolannya. Nah, ini kan kalau kita kebandingkan sama yang tadi berpeci sekarang jadi kejujuran ada di sini ini yang harus kita tanamkan ada jujur Pak karena semua kejujuran itu sifat Allah sikap sifat Allah kita mengenal Allahnya dari sikapnya. Makanya Nah, itu dari pendidikan anak-anak kita segala macam. Kamu lihat kalau mau ujian itu ibu-ibu yang sibuk nyari bocoran soal, iya kan? Untuk anaknya supaya anaknya ranking. Bukan anaknya suruh belajar, nyari bocoran soal buat anaknya. Beli kadang-kadang. Itu ibu-ibu. Nauzubillah. Yang punya istri ngerti itu. Soalnya kita Iya. ada truk yang bawa buah jatuh, bukan ditolong malah bukan ini. Iya kan? Ditegur Iya. malah berat. Ada mobil bawa Indomie atau bawa susu tumpah. Ada yang bantu, bukan yang bantu, ngambilin bawa lari itu. Wah, kayak gitu. Jadi ayat ini larangan jelas, jangan sampai kita nih yang sudah istiqomah berjamaah di masjid ya melakukan hal seperti ini, haram hukumnya, larangannya sangat jelas ya. Wa antum ta'lamun. Nah, kemudian ayat 189 tentang masalah waktu. Yas'alunaka 'anil ahillah. Ini indahnya Al-Quran. Setelah Allah menjelaskan larangan memakan harta yang haram, lalu sekarang kita kembali lagi ke masalah waktu. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang bulan sabit, tentang bulan. Jadi sahabat bertanya itu tentang bulan sabit. Artinya apa sih maksudnya? Kenapa Allah menciptakan bulan sabit itu? Qul katakanlah Muhammad, ya mawaqitu linnas. Itu adalah penunjuk waktu bagi manusia dan juga penunjuk untuk ibadah haji. Dalam Islam itu bahwa seluruh ibadah ya sholat, puasa, haji itu memerlukan waktu. Dan waktu itu bulan Qamariyah kan, bulan Ramadan. Kemudian nanti haji itu kan bulan Dzulhijjah. Jadi dengan adanya bulan itu bisa mengetahui kapan kita bisa melaksanakan ibadah puasa, kapan kita melaksanakan ibadah haji. Ya, jawaban Al-Quran seperti ini. Ketika sahabat bertanya, yaitu bagaimana
tentang waktu. Dan Al-Quran itu memang seringkali bicara tentang waktu. Misalnya wal asr, demi waktu asar, ya, demi masa. Kemudian wadduha, demi waktu duha. Ya, banyak sekali masalah waktu. Karena memang kita hidup ini 24 jam ini ada terikat dengan waktu. Bagaimana kita memanage, mengelola waktu. Nah, orang yang beriman itu bisa memanage waktu ini menjadi waktu yang bermanfaat. Khairun nas anfa'un nas, menjadi manfaat. Karena kita hidup sama 24 jam. Rasulullah juga 24 jam sehari. Kita sama, tapi bisa apa? Bisa bagaimana Islam ini berkembang, bagaimana Islam ini diketahui oleh seluruh umat manusia. Nah, sama hidupnya 24 jam. Sama orang yang ngurus anak yatim, yang siapapun sama hidupnya sama 24 jam. Makanya kita pentingnya tentang waktu ini. Bagaimana Imam Syafi'i mengatakan al-waktu kasaib. Waktu itu seperti pedang. Kita mudah dipedas ya dengan waktu itu. Ya, sholat juga terikat dengan waktu. Nah, di sini tentang waktu bagi manusia itu bulan, dan juga untuk ibadah haji. Walaisal birru bi an taqtul buyuta min juriha walakinnal birra man ittaqa. Bukanlah sebuah kebaikan kamu memasuki rumah dari atas, dari belakang rumah, tetapi kebaikan itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Apa maksudnya? Asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat ini berawal dari kaum Ansor berpendapat ketika seorang melaksanakan ibadah haji lalu dia pulang ke rumah, dia masuknya bukan dari pintu depan. Jadi ada tradisi orang pulang haji itu masuk rumahnya dari pintu belakang. Jadi nggak boleh, itu dilarang. Jadi orang nih habis melaksanakan ibadah haji, pulang ibadah haji, nggak boleh lewat pintu depan, harus lewat pintu belakang. Kemudian ada seorang Ansor yang baru pulang dari haji masuk ke pintu depan, maka dia dianggap tercela, jelek di perbuatannya. Maka turunlah ayat ini bahwa itu adalah tradisi yang tidak bisa ditolerir ya. Jadi tidak ada kaitannya seseorang melaksanakan ibadah itu dengan masuk atau keluar dari pintu depan atau belakang. Tapi kebaikan itu adalah manittaqo, bagi orang yang bertakwa. Waqtul buyuta min aboy, masuklah kamu ke dalam rumah-rumah kamu dari pintu-pintunya. Jadi nggak ada urusan kebaikan keburukan itu dari pintu. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian beruntung. Jadi ayat ini menjelaskan bagaimana kita diajak oleh Allah, surat Al-Baqarah 189 ini, agar kita menjelaskan tentang waktu ya, tentang waktu dimulai dari sholat, puasa, kemudian haji juga terikat dengan waktu. Lalu ada tradisi yang salah jahiliyah, yaitu tidak ada kaitannya kebaikan dengan seorang masuk lewat pintu belakang, lewat pintu depan gitu ya. Jadi banyak tradisi, apalagi kalau kita ini bahkan ada sebuah kaidah fikih al-adat muhakkamah, adat itu jadi hukum gitu ya. Banyak itu adat jadi hukum. Contoh sederhana, misalnya orang punya hajat, lalu maaf ya, agar supaya jangan hujan, ada tradisi melemparkan celana dalam ya. Ada itu. Sampai seperti itu tradisi yang aneh-aneh. Itulah cara setan menjerumuskan kita ya. Jangan sampai kita ini melakukan sesuatu yang di luar syariat, bahkan bisa jadi termasuk perkara yang bid'ah atau perkara khurafat, takhayul ya. Ya itulah ya, tradisi yang baik itu tradisi yang tidak melanggar syariat ya. Makanya dikatakan di sini kebaikan itu bukan masuk pintu belakang, pintu depan, tapi kebaikan itu adalah manittaqo, bagi orang yang bertakwa ya. Jadi boleh masuk ke dalam pintu manapun, bertakwalah kalian agar kalian menjadi orang yang beruntung dunia kamu dari pintu depan, iya belakang, kira pencuri. Ya memang etika ya kalau itu. Nah, ini tadi orang pulang haji itu sampai begitu, nggak boleh lewat pintu depan. Iya.
Itu kan aneh aja gitu ya. Turun ayat ini jadi jelas bahwa tidak ada masalah mau pintu belakang mau pintu depan. Ya. Demikian ya, apa kesimpulan dari apa yang kita baca hari ini? Kesimpulannya ayat 188 adalah larangan atau hukumnya haram ya, mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, dengan cara tidak benar, dengan cara tidak sah. Ya, larangan ini adalah karena menyebabkan sengsara dunia akhirat. Ya, orang yang tidak akan bahagia orang yang hartanya itu dari harta yang haram. Bahkan ibadahnya pun tidak akan diterima oleh Allah. Ya, siapa yang memakan sesuatu yang haram, Allah tidak terima ibadahnya 40 hari 4 malam. Nah, kemudian yang kedua 189 yaitu tentang waktu. Ya, para sahabat bertanya, apa sih keuntungan adanya bulan sabit? Bulan itu kan berubah-ubah. Nah, itu keuntungannya adalah dengan adanya bulan itu kita bisa beribadah sesuai dengan ketentuan waktu. Ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah haji pun juga dengan waktu. Jadi terikat seseorang itu melaksanakan ibadah dengan waktu. Seandainya tidak ada bulan, ada bulan sabit dan sebagainya, kita sulit melaksanakan ibadah sesuai dengan waktu. Ya, kebaikan itu, kebajikan itu bukan karena masuk pulang dari pintu belakang, pintu depan. Kebaikan itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu a'lam bishawab. Nanti insyaallah minggu depan ayat yang berikutnya 190 dan seterusnya. Semoga kita dapat mengambil ibrah. Silakan kalau ada saran tambahan atau pertanyaan. Tafadhol maskuran. Kalau tidak ada nanti ke Ustaz. Silakan kalau ada.